Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas serial TV drama remaja. Serial ini sudah tersedia di Netflix dan baru saja tayang perdana season 1-nya pada tanggal 22 Mei 2020 dengan judul Control Z. Sebagai serial televisi terbaru yang berasal dari Spanyol ini, sangat cukup menarik perhatian pada bagian trailernya. Ya, benar saja, serial ini sangat seru untuk ditonton, apalagi teruntuk kalian yang berusia remaja. Di mana serial ini sendiri memiliki 8 episode, yang satu episodenya berdurasi sekitar 40 menit. Control Z mengisahkan seorang siswi bernama Sofia yang mendapati kemampuan setelah depresi akibat kematian ayahnya, di mana kemampuan itu sendiri adalah mengamati kejadian yang baru dialami oleh seseorang. Contohnya seperti ini. Pasas mucho tiempo bajo el sol, supongo jugando fútbol. Y has de tener hermanitos chiquitos porque te pegaron una estampita de gatito en la mochila. ¿Qué número estoy pensando? No funciona así, güey. 7. Sofia nantinya akan menangani sebuah kasus di sekolahnya yang tengah geger dengan sebuah akun sosial media dengan username @_allyoursecret yang membeberkan atau membocorkan seluruh rahasia para teman-temannya di sekolah tersebut. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Sofia, ia bersama teman-temannya mencari tahu siapa sebenarnya orang yang mencoba membeberkan seluruh rahasia para murid di sekolah tersebut. Dari segi cerita, serial ini memiliki alur cerita yang tidak main-main, membuat kita semakin penasaran dengan siapa sebenarnya sosok di balik akun tersebut. Di awal-awal film, kita sudah dibuat untuk mencurigai seorang tokoh bahwasanya dialah pelakunya. Ternyata tidak. Penjelasan siapa di balik orang jahat ini nantinya akan dibahas pada episode 7. Karena semakin serunya, pada episode 5 kita dibuat menang bahwasanya tebakan kita benar. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Tebakan kita dipatahkan. Menurut saya, film ini juga termasuk film yang seram. Tetapi bukan karena hantu ataupun jumpscare, melainkan dengan kondisi yang mereka alami. Kita juga akan merasakan apa yang pemain-pemain itu rasakan, seperti seorang pembuli yang menyesali perbuatannya terhadap korban buliannya. Bisa dibilang adegan kericuhan yang terjadi pada film ini juga benar-benar menyeramkan, karena kekerasan yang terjadi. Tenang saja, kekerasannya tidak sampai ada pemotongan organ tubuh manusia, itu pun cuma darah akibat bekas pukulan. Di sini saya tidak akan spoiler, hanya membuat kalian semakin penasaran dengan serial ini. Kan kasihan tim produksi mereka, udah capek-capek buat serial bagus, tapi saya spoilerin. Apalagi ini serial masih termasuk baru, pendapatannya nanti berkurang dong. Serial ini benar-benar mengajarkan kita banyak hal, sama seperti judulnya Control Z. Kalau dalam shortcut komputer, ini adalah perintah untuk undo, yaitu membatalkan perintah sebelumnya atau bisa dibilang mengembalikan ke semula. Serial ini menunjukkan bahwasanya dalam kehidupan nyata tidak ada yang namanya shortcut CTRL plus Z. Atau kita tidak bisa menyuruh Tuhan untuk mengembalikan ke keadaan sebelumnya, tetapi hanya penyesalanlah yang akan terjadi. Ya, penyesalan selalu datangnya terlambat. Semua tokoh yang rahasianya dibeberkan oleh akun tersebut merasa menyesal terhadap perbuatannya. Memang setiap orang memiliki kisah kelam dan masa lalu yang buruk. Tetapi dalam film ini, kita diajarkan untuk menerima semua orang bagaimanapun latar belakangnya ataupun cerita masa lalu yang dia alami. Bukannya kita menjadi membuli atau merundung
seseorang karena masa lalu yang dia alami sangatlah buruk. Kondisi yang ditampilkan di serial ini kerap menjadi cerminan yang terjadi di masa sekarang. Terkadang kita tidak mau menerima kekurangan maupun kelemahan orang lain, padahal diri kita sendiri juga memiliki kelemahan. Tetapi marilah kita sama-sama menjadi orang yang rendah hati, bergaul dengan siapa saja tanpa mengusik masa lalunya. Karena ada beberapa orang yang sangat susah melupakan kejadian-kejadian buruk yang dia alami, atau bisa dibilang dia susah banget move on-nya, bahkan butuh kerja keras. Jangan buat dia kembali mengingat hal tersebut. Siapa sangka nantinya bakalan berujung bunuh diri. Dan ending film ini benar-benar sad ending banget. Saya tidak berharap sih akan dibuat season kedua untuk serial ini, karena saya rasa sudah cukup menjawab. Dan untuk informasi para tokoh dan masa lalunya, saya rasa tidak usahlah diperjelas kembali, karena tujuan serial ini mengungkap siapa pelaku dari akun tersebut. Jadi saya rasa serial ini sudah baik untuk dibuat hanya 1 season. Tetapi itu pun tergantung dari tim produksi mereka. Kalaupun ada season 2-nya, mungkin akan membahas kisah yang tidak berkaitan dengan kisah sebelumnya. Dan untuk film ini sudah sangat baik dalam segi pemeran tokoh, dan alur cerita yang disajikan benar-benar membuat kita sangat terkesan. Dan sekian dulu review kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton review singkat mengenai serial ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Kalau bisa, saya akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan mengenai serial ini. Thank you all, God bless you.